Selamat siang Mbak Hani. Siang, Mbak. Gimana perjalanan dari rumah Mbak Hani ke sini? Jauh ya atau gimana nih? Jauh, cukup macet sih tadi Mbak di simpangan situ, Mbak. Oh iya biasalah itu ya. Iya. Di sini dianterin naik angkutan umum atau gimana? Dianterin. Oh dianterin sama siapa? Sama pacar saya. Oh sama pacar Mbak. Iya ya udah punya pacar sekarang ya. Iya. Jadi kesini ada yang mau ceritain apa nih? Tumben banget. Banyak sih ya Mbak ya. Nggak banyak juga sih, tapi lagi ada sedikit keganjalan aja sih di hati saya. Oke Mbak Hani. Sebelumnya kita udah pernah chatan juga kan ya untuk perjanjian ketemuan hari ini. Jadi anggap aja lah kita ngobrol-ngobrol biasa kan. Sebelumnya saya mau kasih tahu apa-apa Mbak cerita sejujurnya, apapun yang Mbak rasakan di keluarin aja. Nah, konseling sesi kali ini itu bersifatnya rahasia dan data-data yang Mbak kirimkan melalui WA atau yang nanti akan saya tanyakan itu tidak akan digunakan di luar kepentingan untuk penyelesaian masalah Mbak. Oke, Mbak. Siap. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Mbak. Kabarnya baik ya? Baik. Baik, beneran aku bohong nih. Bohong sih, Mbak. Bohong. Jadi gimana, apa yang mau diceritain hari ini? Jadi gini Mbak, mama saya itu orangnya terlalu curiga banget sama papa saya. Sedangkan papa saya itu yang saya ketahui dia gak akan berbuat seperti itu, tapi mama saya itu kayak bawaannya curiga aja sama papa saya, bahkan sampai dibilang kalau papa saya tuh selingkuh sama cewek-cewek gitu, padahal saya perhatiin papa saya gak seperti itu. Dan itu mengganggu pikiran saya sih, dan saya jadi agak stres karena dia tuh setiap papa saya pulang malam pasti bawaannya tuh curiga, terus habis itu mereka berantem. Itu kayak buat saya di rumah pusing banget sama stres mikirin mereka berdua sih, kayak kenapa gitu, apa yang dicurigain oleh papa saya gitu Mbak. Oke, tapi sejauh ini sering cekcok gitu, jadi jangkauan kira-kira berantemnya itu selama ini sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali? Untuk akhir-akhir ini sih seminggu bisa sering banget. Cuman gara-gara permasalahan takut papanya selingkuh. Iya. Sebelumnya pernah ketahuan selingkuh atau kayak gimana? Mungkin itu menjadi suatu ini sih yang menjadi mama kamu khawatir atau gimana? Aku sih kurang tahu ya Mbak ya, tapi pokoknya tuh mama aku tuh kayak gitu deh sama papa aku. Oke. Jadi permasalahannya adalah kamu pusing dengar orang tua Stres, kamu, Mbak. iya stres, dengerin orang tua kamu selalu Berantem, berantem ya. gitu, gara-gara cuma permasalahan yang menurut kamu ini sepele gitu kan. Masalah ya bisa dibilang ini karena kecemburuan lah ya, seperti itu. Tapi kamu nggak tahu kan penyebabnya. Mungkin dulu papa kamu atau mama kamu mereka berdua ada konflik atau suatu masalah. Nah, terus boleh dilanjut? Jadi saya di sini untuk meminta bantuan Mbak, bagaimana cara saya untuk menghadapi masalah tersebut. Dan saya juga ya pusing sendiri gitu karena saya kan paling tua ya di anak. Jadi kayak kalau misalkan adik saya mendengar terus kayak bertanya kenapa sih gitu, nah saya kadang suka bingung harus jawab apa gitu. Oh iya, oh ya kamu anak pertama ya, Iya. yang 3 bersaudara itu ya. Iya sih, sebenarnya agak gimana ya, untuk saya paham perasaan kamu sebagai anak pertama juga. Jadi ibaratnya kamulah yang buat nge-backup adik-adik kamu, pasti kamu juga yang bakal ngejelasin ke adik-adik kamu. Saya akan berusaha bantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu ini sebaik mungkin gitu, sebisa saya gitu. Tapi mohon untuk cerita keseluruhannya. Ini tuh kalau kamu cerita dengan detail, dengan sesuai apa yang
kejadian itu akan sangat membantu dan kita bakalan cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Sebenarnya saya sudah ceritakan tadi ya permasalahan saya seperti itu, tapi di sini yang bikin saya stres, pusing mikirin apapun itu, gimana cara saya jika orang tua saya sedang berantem, tindakan apa yang saya akan lakukan di situ gitu loh, untuk bisa menjelaskan kepada adik-adik saya, karena jujur saya bingung banget. Sebelumnya Mbak hebat banget sih, jadi anak pertama ya, terus juga dengan keadaan keluarga yang kayak gitu ya, saya apresiasi banget kalau Mbak tuh berusaha untuk menjelaskan baik gitu terhadap ke adik-adik Mbak juga. Sebenarnya kalau yang kayak gini tuh nggak usah khawatir banget sih Mbak gitu. Kita juga harus tahu kan latar belakang mereka seperti itu kenapa, apakah ada faktor-faktor lain gitu. Yang jelas Mbak harus tetap komunikasikan ini dengan adik-adik Mbak tuh sejujurnya gitu, apa yang emang orang tua Mbak ributkan atau adanya pertengkaran di rumah gitu, tapi dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu, sehingga adik-adik Mbak tuh bisa paham dan tidak menimbulkan rasa kebencian terhadap orang tua Mbak gitu. Jadi buatlah adik Mbak itu merasa mengerti dengan keadaan yang memang ada di keluarga Mbak gitu. Baik. Sejauh ini hal apa aja yang udah Mbak lakukan ketika melihat orang tua Mbak berantem? Mbak jelasin ke adik Mbak seperti apa atau gimana? Saya menjelaskan ke adik-adik saya kayak hanya sebatas mungkin papa lagi sibuk, terus emosi gitu aja sih Mbak, kayak jadi mencurahkan emosinya itu ya ke mama saya gitu. Tapi menurut Mbak seperti apa ya kalau kayak gitu? Kalau misalnya kayak gitu sih sebenarnya agak kurang gimana ya, saya nggak ngomong itu salah sebenarnya, karena mungkin Mbak juga belum tahu caranya untuk menyampaikan yang benar itu seperti apa gitu. Nah, saran saya sih untuk Mbak tidak terlalu pusing untuk memikirkan ini, sebaiknya orang tua Mbak, ayah dan ibunya diajak aja ke sini untuk konseling gitu. Nanti bisa kita cari cara jalan keluar itu seperti apa gitu. Kan ini nggak juga ini juga nggak bakal sehat kan untuk kedepannya. Keluarga Mbak tuh kan pasti semakin tahun umur semakin bertambah, orang tua kalau berantem terus tiap hari, kita kan sebagai anak juga pasti ternyata kan kasihan, apalagi masih punya adik-adik. Saran saya ya mendingan orang tuanya aja disuruh kesini tuh. Terus Mbak, solusi terbaiknya apakah saya bisa membawa keluarga saya untuk datang ke sini atau gimana? Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, nanti kamu diskusikan terlebih dahulu gitu, kamu coba obrolkan ke orang tua kamu gimana, maksudnya kamu jelasin kenapa kamu orang tua kamu bawa ke sini gitu, dengan alasan yang tadi kamu bilang kamu pusing terus juga merasa kasihan dengan adik-adik kamu. Bisa aja, nggak apa-apa, nanti kita selesaikan secara bersama-sama di sini dan kita cari titiknya di mana yang membuat mereka selalu bertengkar gitu. Dan saran saya, kamu tetap harus sabar juga untuk menghadapi keadaan seperti ini, karena gimana ya, satu sisi kamu kan tetap kondisinya di sini sebagai anak gitu, dan satu sisi mereka orang tua yang kita nggak tahu latar belakangnya mereka kenapa seperti itu gitu. Baik Mbak, saya akan mencoba saran Mbak seperti itu akan saya lakukan. Tapi juga Mbak harus berpikir memikirkan gitu, dengan cara Mbak mau membawa orang tua Mbak ke sini atau Mbak mau bicarakan baik-baik dulu gitu, Mbak mencoba bicara tentang baik-baik dulu. Saran saya Mbak juga harus berpikir tentang konsekuensinya, tentang nanti keadaan keluarganya itu seperti apa. Jadi sebelum Mbak bertindak, Mbak pikirkan dulu gitu, apakah
nanti saya seperti ini, orang tua saya akan seperti apa gitu kan. Kadang kejadian yang di TKP itu kan tidak sesuai dengan apa yang apakah yang Mbak inginkan gitu. Iya benar. Jadi saran saya Mbak tetap harus hadapin aja dulu dan bilang ke adik Mbak dengan terus terang, tapi menggunakan bahasa yang sopan, baik, yang mudah dipahami adik Mbak, sehingga tidak akan menimbulkan rasa kebencian di antara kedua orang tua mereka. Jadi kan takutnya anak salah paham ya, apalagi masih kecil gitu apa yang Mbak omongin gitu. Saya pikir membawa keluarga saya ke sini perlu ya Mbak ya, karena saya nggak mau banget masalah ini tuh berkepanjangan dan akan menjadi akar utamanya. Dan saya banyak terima kasih kepada Mbak dengan arahan dan masukannya. Semoga saya bisa kembali lagi ke sini bersama dengan orang tua saya. Ya, saya juga senang gitu dapat membantu Mbak gitu. Semoga orang tuanya mau ya diajak sini untuk diskusi, sekedar ya kita ngobrol-ngobrol aja. Siapa tahu orang tua kamu mau ikut asesmen kita, jadi kita tahu apa yang kita harus selesaikan. Dan kamu pun tidak akan dan kamu pun nggak akan ngerasa pusingan lagi karena hal yang sama terus terjadi gitu. Baik Mbak. Terima kasih Mbak Nani. Terima kasih juga Mbak.